Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun Anda berada. Tetap menjaga kesehatan, tetap prokes ya ketika bepergian ataupun keluar rumah ya, dan selalu menjaga imunitas. Semoga kita semakin sehat ya, semakin terbentuk herd immunity. Jadi kita berdoa sama-sama, kita berusaha sama-sama, kita segera untuk kembali ke kampus ya untuk pembelajaran tatap muka. Baik, untuk materi hari ini, nah ini nanti teman-teman kita akan coba, saya mungkin lebih ke lebih ke sharing juga ya mengenai pengalaman saya dulu di beberapa perusahaan. Jadi di sini kita akan coba mendiskusikan mengenai ruang lingkup kita di intervensi dasar 3, yaitu organisasi atau perusahaan ya, di mana sama juga dengan individu, komunitas, kelompok, ataupun di organisasi, atau di perusahaan, masing-masing juga punya potensi permasalahan yang bisa muncul ya. Artinya teman-teman, nanti di sini teman-teman paling tidak perlu mencermati, karena kalau yang namanya organisasi, yang namanya perusahaan, itu permasalahannya tentu lebih kompleks, karena cakupannya lebih luas, dan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya suatu permasalahan di organisasi itu juga sangat banyak faktornya. Nah, kita akan membahas di sini mengenai apa itu organisasi, kemudian apa masalah-masalah yang bisa muncul di dalam organisasi. Nah, ini saya kira bagi teman-teman yang sekarang posisinya sudah bekerja, terutama yang kelas karyawan ya, atau bagi teman-teman yang kelas pagi yang pernah gabung di suatu organisasi, pernah ikut suatu kegiatan event di luar kampus ataupun di dalam kampus, tentu sedikit banyak sudah memahami apa itu organisasi. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Oke, organisasi itu adalah kesatuan keseluruhan yang terorganisasi, yang terdiri dari dua atau lebih bagian yang saling tergantung dan dipisahkan oleh suatu sistem. Jadi bisa dikatakan organisasi itu suatu kesatuan yang punya tujuan, punya arah yang sama, tetapi di dalam organisasi itu punya bagian-bagian tertentu. Kalau misalnya di perusahaan, ada perusahaan A, ada perusahaan B, ada perusahaan C, ada perusahaan D, perusahaan Z, dan tentu masing-masing perusahaan itu punya arah dan tujuan yang berbeda, punya target yang juga berbeda. Ini yang saya kira teman-teman besok bagi yang mau cari kerja atau bagi teman-teman yang belum pernah bekerja sama sekali, masing-masing perusahaan, masing-masing organisasi itu tentu punya lingkungan yang berbeda dengan yang lainnya. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, targetnya beda, arahnya berbeda, tujuannya juga berbeda. Ini yang saya kira teman-teman ketika nanti Anda kerja di perusahaan ataupun bergabung di suatu organisasi, ya Anda sebagai calon anggota organisasi, Anda harus bisa mengikuti arah perusahaan. Ini yang saya kira teman-teman uh, harus paham ya, karena Anda terbiasa mungkin di kampus ya, ketemu dengan dosen, ya punya target, ya nilai UAS, nilai UTS, ya. Kemudian ada suatu sistem ya yang berjalan di situ, dan Anda harus mengikuti aturannya, Anda harus mengikuti arahnya. Ini yang saya kira teman-teman bisa menjadi pembelajaran ya buat ke depan nanti ketika Anda bekerja. Makanya teman-teman saya kira kalau besok Anda mau kerja, itu sebaiknya dipelajari dulu. Ini organisasinya seperti apa?
ini perusahaannya seperti apa. Agar nanti ketika Anda sudah masuk dalam perusahaan itu, sudah masuk dalam organisasi itu, Anda nggak kaget. Jadi paling nggak Anda perlu melakukan riset terlebih dahulu. Oke. Ya, ciri sebuah organisasi ada 3, teman-teman. Saya mengambil secara umum ya. Ini yang saya kira teman-teman perlu paham juga ya. Artinya sebenarnya komponen atau mungkin ciri yang ada di sebuah organisasi memang sangat banyak. Tapi secara umum ada 3 ini ya. Yang pertama adalah formalisasi. Formalisasi itu berupa sistem atau aturan. Ini yang saya kira teman-teman juga eh, ketika Anda kerja di perusahaan, itu kan Anda kerja sama orang lain ya. Anda bukan kerja di perusahaan Anda sendiri, Anda nggak menjalankan usaha Anda sendiri, Anda kerja sama orang, Anda kerja di perusahaan, artinya ya aturannya, sistemnya harus Anda ikuti. Dan ini yang saya kira teman-teman harus membiasakan dari awal pas kuliah. Jangan sampai pas nanti Anda udah masuk ke perusahaan, kaget dengan sistem yang ada, Anda jadi akhirnya nggak bisa menyesuaikan diri. Paling simpel, masalah disiplin ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya di kuliah, oke lah. Eh, kalau misalnya ada terlambat, ada beberapa yang bisa ditoleransikan, ya. Terus ada juga bisa, katakanlah, bisa bolos ya. Ada punya jatah 3 kali misalnya dalam satu mata kuliah. Nah, kalau di perusahaan sangat berbeda, teman-teman. Kita mulai dari jam kerja misalnya. Kalau misalnya ada satu perusahaan, jam kerjanya jam 8 itu Anda harus masuk kantor, ya sudah ditaati. Kalau misalnya jam 8 lebih 2 menit, jam 8 lebih 1 menit, Anda baru masuk kantor, mungkin ada konsekuensinya. Ini yang harus dipahami sama teman-teman. Biasanya kalau di tempat saya dulu ya, konsekuensinya itu potongan tunjangan. Jadi tidak seperti di perkuliahan mungkin, tidak seperti di sekolah. Kalau di perusahaan absen sudah pakai fingerprint, ya sudah pakai sidik jari. Artinya ya nggak bisa dimanipulasi. Anda kalau misalnya baru masuk kantor jam 8 lebih 5 menit dan baru absen di jam itu, ya sudah seperti itu apa adanya. Kalau di kampus kan bisa dimanipulasi ya. Kuliah jam 8, Anda masuk jam setengah 9. Ya, Anda nggak bawa tas tuh. Ya, jadi mungkin pura-puranya Anda dari toilet atau dari kamar mandi. Padahal baru masuk, ya. Jadi nggak pakai tas, nggak pakai buku, nggak pakai pulpen. Jadi biar dikira apa? Biar dikira dosennya Anda sudah masuk dari awal. Nah, kalau misalnya sudah masuk, nggak pakai tas, nggak pakai catatan, kita kan nggak tahu. Jadi mahasiswa memang baru masuk jam segini, atau memang dari awal sudah masuk. Nah, nggak ada buktinya kan. Artinya kalau misalnya absensinya baru dikeluarkan terakhir, atau dosen baru menyampaikan absensinya di akhir kuliah, ya nggak bisa dideteksi. Beda kalau misalnya kerja di perusahaan ya. Kalau misalnya ada telat, ya sudah, Anda telat. Nah, ini yang saya kira teman-teman coba ya, bareng-bareng dibiasakan ya. Belajar dari awal ya, untuk disiplin. Karena ini butuh pembiasaan, ini butuh sesuatu yang harus dilatih dari awal. Kalau misalnya Anda punya kebiasaan sering nggak on time, sering telat, takutnya itu nanti terbawa pas Anda kerja. Jadi bagi teman-teman, hal simpel deh, bangun pagi, ya bangun pagi mungkin ya jam 5 sudah bangun, jangan sampai jam 7 atau jam setengah 8 bahkan baru bangun, ya. Ini yang ini baru salah satu ya, baru salah satu aturan yang harus ditaati sama teman-teman. Belum lagi nanti aturan yang lain, ya, aturan seragam, aturan-aturan kerja, tata krama, etika misalnya, penampilan fisik, itu yang
Saya kira masing-masing perusahaan juga punya ketentuan yang berbeda. Ya, jadi misalnya kayak di bank ya, di bank-bank BUMN ya, itu kan punya aturan harus rapi ya. Bagi yang cowok misalnya itu nggak boleh pakai kumis, nggak boleh pakai jambang, ya. Jadi harus dicukur bersih ya supaya bisa menandakan bahwa ya itu merupakan salah satu value, salah satu nilai yang harus ditaati oleh karyawan di sebuah perusahaan. Oke, yang selanjutnya adalah kemajemukan. Kemajemukan ini berarti karyawannya ya. Ini yang juga perlu dipahami sama teman-teman bahwa nanti kalau Anda kerja di perusahaan atau bagi teman-teman deh yang pernah gabung di organisasi, tentu sudah mengalami yang namanya kemajemukan. Artinya, kalau Anda tergabung di suatu organisasi, harus siap-siap bergabung dengan orang-orang yang berlatar belakang berbeda dengan Anda. Ini yang butuh juga pembiasaan dari awal, butuh juga pembelajaran dari awal. Jadi berusahalah Anda untuk bisa menerima dan menghargai orang lain. Berusahalah untuk bisa menerima teman Anda, orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan Anda. Ini yang nanti bisa Anda temui di perusahaan, teman-teman. Kayak misalnya di kampus ya, di kampus kan kebanyakan mungkin ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Dan masing-masing itu punya karakter yang berbeda, ya, punya sifat yang berbeda. Belum lagi kalau misalnya perbedaan angkatan kerja. Ini baru perbedaan asal kota ya, asal daerah ya. Ini belum lagi kalau misalnya perbedaan angkatan kerja. Artinya Anda kan nanti kerja tidak dengan orang-orang yang berada di satu umur ya. Jadi ada yang senior, ada yang senior banget, ya, ada yang mungkin seumuran kakak-kakak Anda misalnya. Ini yang saya kira juga harus dipahami sama teman-teman. Makanya teman-teman kan mungkin sekarang uh, masuknya di generasi milenial ya, yang update sama gadget, teknologi, tapi nanti ketika Anda tergabung di perusahaan, tergabung di organisasi, bertemu dengan orang-orang yang lebih senior, atau mungkin orang-orang yang tua lah, di atas 40 tahun, atau bahkan di atas 50 tahun, yang mereka tidak terlalu paham soal gadget, tidak terlalu paham soal teknologi. Ini yang saya kira teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Nah, inilah yang mungkin nanti juga akan muncul beberapa permasalahan yang ada di sebuah perusahaan, karena tentu masing-masing angkatan kerja ini targetnya juga pasti berbeda. Kalau mungkin masih awal banget ya, Anda masuk kerja, mungkin ya Anda masih idealis, ya masih pengen kerja di perusahaan yang bagus, setelahnya gajinya harus besar, ya, dan mungkin posisi pekerjaannya juga harus sesuai dengan latar belakang perkuliahan. Nah, ini mungkin idealnya ya, tapi dalam kenyataannya ya agak susah saya kira kalau misalnya Anda bisa langsung mendapatkan apa yang Anda harapkan, karena di awal kerja itu nggak mudah, teman-teman. Ya, Anda harus berjuang dulu. Anda harus benar-benar mencari pengalaman dulu ya. Oke, sebentar. Oke. Kemudian selanjutnya pemusatan. Ya, jadi pemusatan itu adalah pimpinan. Ini juga nanti akan Anda temukan di perusahaan. Ya, Anda kerja di perusahaan, Anda kerja sama orang lain,
Anda ketemu pimpinan, ya, Anda ketemu bos, dan tentunya seorang pimpinan juga punya gaya yang berbeda. Seorang pimpinan itu juga punya cara yang berbeda masing-masing perusahaan. Cara mengontrol perusahaan, cara mengelola perusahaan juga berbeda. Dan itu juga nanti bisa memunculkan permasalahan yang baru juga di sebuah perusahaan. Karena biasanya dari gaya kepemimpinan si bos, dari cara dia bagaimana mengelola sebuah perusahaan, mungkin bisa memengaruhi perilaku-perilaku karyawan yang ada di perusahaan. Ini yang saya kira ini bagi teman-teman yang sekarang mungkin lagi P3 ya, lagi skripsi, harus membuka membuka wawasan bahwa setiap perusahaan, setiap organisasi itu juga punya kondisi yang berbeda, punya iklim yang berbeda, dan punya pimpinan yang juga berbeda. Inilah yang nanti bisa memengaruhi ya perilaku-perilaku karyawan yang bisa muncul di sebuah organisasi. Oke, sebentar kita lanjut. Nah, ini yang juga harus dipahami sama teman-teman ya, bahwa uh, yang namanya perusahaan, yang namanya organisasi profit, apalagi itu kan selalu berkompetisi ya. Makanya ketika Anda bekerja di perusahaan swasta, di bidang apapun itu, mungkin dia punya kompetitor. Ya. Kayak misalnya, Anda kerja di provider ya, Anda kerja di Indosat misalnya. Ya, Indosat punya kompetitor kan, ada Telkomsel misalnya, ya macam-macam. Artinya setiap perusahaan kemungkinan besar punya kompetitor, dan itu membuat perusahaan harus terus mencari inovasi dan strategi untuk bisa memenangkan persaingan di mata konsumen. Maka dari itu, yang namanya perusahaan yang katakanlah perusahaan swasta, teman-teman harus siap ya, harus siap berlari. Artinya mau nggak mau, kalau misalnya Anda kerja di perusahaan, itu harus siap-siap bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekarang, di besok, ataupun di masa depan. Makanya teman-teman, ini yang saya kira menjadi pemahaman bersama-sama. Makanya ketika perusahaan berkembang untuk menentukan strategi di masa yang akan datang, tentu di dalamnya juga punya potensi-potensi permasalahan yang terjadi pada karyawan. Ada karyawan yang nggak sanggup bisa mengikuti perubahan, ada karyawan yang kurang update dengan teknologi misalnya, secara mungkin sudah senior, sudah tua, ya. Ketika perusahaan mau ekspansi, mau merubah sistem, ya, mau memasukkan unsur teknologi di dalamnya, mau nggak mau SDM-nya, karyawannya itu juga harus juga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Ini yang saya kira teman-teman harus memahami bersama-sama. Oke. Nah, maka dari itu kadang ada beberapa perusahaan yang pada akhirnya tidak sanggup ya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak sanggup untuk bisa mengikuti perubahan teknologi. Pada akhirnya ada beberapa perusahaan yang akhirnya kolaps ya, bangkrut ya, dan akhirnya mati perusahaannya. Ini yang saya kira mungkin dari sisi karyawan, dari sisi SDM, walaupun Anda sudah bekerja di perusahaan yang bagus, perusahaan yang bonafit, ya, tetapi kalau untuk jangka panjang,
untuk investasi, sebaiknya mungkin teman-teman, apa ya, istilahnya, mau nggak mau harus terus belajar ya, harus terus mengembangkan diri dengan, perubahan. Maka dari itu teman-teman jangan sampai berhenti untuk belajar, ya, jangan sampai teman-teman, diam saja, hanya di zona nyaman saja, ya, ini yang, harus dicermati bersama-sama. Teman-teman harus terus, ya harus terus ya, mengembangkan diri dengan, belajar, dengan mengikuti beberapa pelatihan yang sekiranya itu bisa, berguna ya di kehidupan yang mendatang. Oke, itu mungkin, gambaran singkat sih, teman-teman, ya, mengenai kondisi perusahaan di era sekarang ya, kondisi organisasi organisasi di era sekarang, ya. Maka dari itu, yang namanya intervensi, yang namanya campur tangan seorang konsultan di era sekarang memang sangat dibutuhkan, ya. Jadi, istilahnya prospek kerjanya memang kalau teman-teman nanti di bidang PIO, itu bisa nanti Anda menjadi bagian dari perusahaan di HRD-nya, atau nanti teman-teman akan bertindak sebagai konsultan, sebagai pihak ketiga yang nanti akan membantu perusahaan untuk bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya, nanti teman-teman bisa dituliskan di, komen ya, di komentar. Itu aja saya kira, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.